Kita ini harus bisa menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Antara nasab dengan dakwah ini adalah sesuatu hal yang berbeda, tidak bisa dikaitkan gitu ya. Nasab, tetapi di dalam berdakwah ini sudah tidak berkait dengan nasab. Siapapun beliaunya, apakah itu Durya Wali Songo, apakah itu para habaib, apakah itu orang Amerika, orang Cina, bahkan orang Yahudi sekalipun, kalau dia Muslim dan mempunyai kealiman, kapasitas keilmuan di dalam menyampaikan hukum-hukum Islam, maka itu adalah suatu hal yang tidak boleh kita dalam hal ini, dalam tanda kutip, kita tidak boleh rasis. Di dalam agama kita, di dalam agama Islam itu tidak mengenal rasis. Jadi siapapun tokohnya tidak memandang latar belakangnya, mau itu dari suku apa, bangsa apa, kulit apa, yang penting dia mempunyai kapasitas di dalam keilmuan, maka dia berhak untuk menyampaikan dan berhak untuk diikuti gitu ya. Jadi tidak bisa kita kemudian hanya ini yang boleh, tidak bisa, semuanya boleh. Silakan para habaib, para kiai, yang penting dia alim. Nah, jadi tidak memandang latar belakang, suku, ras, dan lain sebagainya. Siapapun yang mempunyai kapasitas, ya beliau berhak untuk menyampaikan. Ini di dalam pandangan agama kita. Jadi apapun tentang masalah nasab, kemudian ada pertentangan Durya Wali Songo, sebagian Durya Wali Songo, sebagian daripada habaib, misalkan ada suatu hal yang diperdebatkan tentang nasab, ini tidak bisa dibawa ke ranah ini. Begitu juga statement saya mesti akan berbeda. Di dalam hal nasab statement saya begini, di dalam hal ini ya bisa saja saya berbeda gitu. Jadi itu yang mungkin teman-teman yang perlu dikomentari, karena ini akan sangat berkaitan dengan pengeterapan daripada agama kita gitu. Nah, kalau misalkan di dalam berdakwah itu dipandang salah, nah salah ini harus diukur dengan keilmuan, dengan dasar-dasar keilmuan. Kalau menurut dasar keilmuan salah apa yang disampaikan, yaitu salah gitu. Tetapi kemudian kita tidak bisa kemudian dibawa kepada kelompok gitu ya. Jadi kita ini harus person to person di dalam berdakwah itu. Setiap pendakwah tidak mewakili komunitas golongan tertentu, tetapi dia mempertanggungjawabkan sendiri dari konten-konten yang dia dakwahkan. Jadi kalau misalkan ada yang salah dari oknum, misalkan dari keluarga Wali Songo, keluarga habaib, atau siapapun, maka dia sendiri tidak bisa melibatkan kepada yang lainnya. Jadi kita harus selektif, teman-teman. Jadi misalkan ada misalkan di dalam menyampaikan dakwahnya keliru di dalam keilmuan, ya maka tidak usah diundang, itu saja. Tetapi yang lainnya kita juga harus melihat lebih kepada objektif, apakah yang disampaikan benar atau tidak. Saya kira ini, teman-teman ya. Jadi di dalam dakwah ini kita ini tidak agama Islam itu tidak mengenal rasis gitu ya. Jadi siapapun berhak, bahkan mau orang Cina, mau orang mau orang Arab, orang Afrika, orang Mesir, orang manapun gitu ya. Kalau bahkan dari bangsa Israel sendiri pun, kalau dia adalah seorang Muslim dan mempunyai kapasitas, tidak ada yang bisa melarang, dan dia berhak untuk berdakwah, karena agama ini milik semua, milik di atas segala kelompok golongan. Makanya kemudian konsep Islam itu rahmatan lil alamin.